Bayangkan seorang istri yang tampak sempurna, dicintai oleh suaminya. Dirawat dengan sepenuh hati meski tubuhnya cacat akibat kecelakaan. Seorang istri yang di mata tetangga dan keluarga adalah ibu yang baik, istri yang setia. Namun ada rahasia gelap yang ia sembunyikan. Sebuah rahasia yang bahkan membuat para malaikat pun berpaling. Apa yang akan terjadi ketika kebenaran itu terungkap? Apa yang akan dilakukan sang suami saat mengetahui pengkhianatan yang tak terbayangkan? Inilah kisah Tisa, wanita yang tenggelam dalam nafsu, melupakan kesetiaan, dan akhirnya menerima azab yang sangat mengerikan dari Allah. Bagaimana kisah ini dimulai? Mari kita telusuri. Azab istri tukang selingkuh, jenazah busuk saat meninggal. Kebusukannya terbongkar walau sudah disembunyikan rapat-rapat. Awalnya, Tisa adalah seorang wanita muda, berusia awal 30-an yang tinggal di sebuah desa kecil di tepi perkebunan sawit di Sumatera. Suaminya, Doni, bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan sawit besar. Kehidupan mereka sederhana, namun cukup bahagia pada awalnya. Mereka sudah dikaruniai 2 anak. Seorang putra bernama Rizky yang berusia 7 tahun dan seorang putri, Nisa, yang baru berusia 4 tahun. Keluarga kecil ini hidup di sebuah rumah sederhana yang berada di pinggir desa, tidak jauh dari perkebunan sawit tempat Doni bekerja. Namun, rutinitas pekerjaan Doni membuat ia harus berada jauh dari rumah selama 3 minggu setiap bulannya. Hanya bisa pulang ke rumah selama seminggu untuk menghabiskan waktu bersama keluarganya. Pada awal pernikahan, Tisa bisa menerima keadaan ini dengan baik. Ia memahami bahwa Doni bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, perasaan sepi dan kesepian mulai menggerogoti hatinya. Tisa merasa kesepian, hasratnya terpendam, dan dia mulai mencari pelampiasan di luar rumah. Pada saat Doni berada di tempat kerja, Tisa mulai menjalin hubungan dengan seorang pria muda bernama Arif, yang tinggal tidak jauh dari rumahnya. Arif baru berusia 24 tahun, masih segar dan penuh semangat. Awalnya, hubungan mereka hanyalah pertemanan biasa. Namun perhatian yang diberikan Arif membuat Tisa merasa diinginkan. Sesuatu yang ia rasakan hilang dari pernikahannya. Lambat laun, hubungan mereka berkembang menjadi lebih dari sekadar teman. Tisa merasa hidupnya kembali berwarna. Seolah-olah ada yang mengisi kekosongan di hatinya. Tisa semakin sering bertemu dengan Arif saat anak-anaknya bersekolah atau tidur siang. Tisa akan menemui Arif di tempat tersembunyi di pinggir hutan sawit. Mereka sering bertemu di rumah Arif saat orang tuanya pergi. Namun, ini hanya awal dari kehidupan ganda yang lebih gelap. Tisa mulai terbiasa dengan kebebasan barunya. Dan hubungan dengan Arif tidak lagi memuaskannya. Ia mulai mencari pria-pria lain yang lebih muda dan lebih energik. Saat perselingkuhannya semakin parah, Tisa mulai mengabaikan anak-anaknya. Rizky dan Nisa sering dibiarkan bermain sendiri tanpa pengawasan. Bahkan kadang lupa diberi makan dengan layak. Rizky yang mulai beranjak dewasa sering menangis mencari ibunya yang sering tidak ada di rumah. Tisa lebih mementingkan waktunya dengan para pria daripada merawat anak-anaknya. Seringkali, Tisa meninggalkan anak-anaknya selama berjam-jam hanya untuk mengejar hasratnya dengan pria-pria muda yang ia temui di berbagai tempat di desa. Namun, ketika Doni pulang ke rumah, Tisa bertransformasi menjadi sosok ibu dan istri yang sempurna. Ia berpura-pura perhatian dan penuh kasih sayang terhadap anak-anaknya. Seolah-olah tidak ada yang terjadi. Tisa akan memasak makanan kesukaan Doni dan merawat anak-anaknya dengan penuh kasih di hadapan suaminya. Doni tidak pernah curiga, karena di matanya, Tisa masih wanita yang sama yang ia nikahi. Ia percaya sepenuhnya pada istrinya dan tidak pernah berpikir bahwa Tisa bisa berselingkuh. Sikap Tisa yang semakin jauh dari agama dan tenggelam dalam nafsu membuatnya lupa bahwa segala sesuatu di dunia ini diawasi oleh Allah. Hingga suatu hari, azab mulai menghampirinya. Tisa mengalami kecelakaan saat sedang dalam perjalanan untuk menemui salah satu selingkuhannya. Saat itu, ia sedang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi di jalanan desa yang sepi. Tiba-tiba, sebuah mobil melaju dari arah berlawanan, membuatnya hilang kendali dan jatuh keras.
Kakinya terluka parah, dan dokter terpaksa melakukan amputasi untuk menyelamatkan nyawanya. Setelah kecelakaan itu, kehidupan Tisa berubah drastis. Ia tidak lagi bisa berjalan seperti biasa, dan kondisi fisiknya melemah. Doni, yang masih tidak mengetahui perselingkuhan istrinya, dengan setia merawat Tisa. Ia bahkan memutuskan berhenti dari pekerjaannya di perusahaan sawit dan membuka usaha toko kelontong di rumah agar bisa terus merawat istrinya dan mengurus anak-anaknya. Doni mengorbankan segalanya demi keluarganya, berharap Tisa bisa sembuh dan hidup mereka kembali normal. Sayangnya, azab yang menimpa Tisa tidak membuatnya bertaubat. Meski kondisinya cacat dan suaminya begitu setia merawatnya, Tisa tetap terjerumus dalam nafsu yang tak terbendung. Ia mulai menjalin hubungan dengan tetangga mereka, seorang pria yang lebih muda. Bahkan saat kondisinya masih dalam perawatan, Tisa tak peduli dengan keadaannya, terus mencari pelampiasan hasrat tanpa memikirkan dosa yang ia lakukan. Sementara itu, Doni terus berjuang untuk menghidupi keluarganya dari hasil usaha toko kecilnya. Ia tak pernah curiga bahwa istrinya, yang ia rawat dengan penuh kasih masih, melanjutkan kebiasaan buruknya. Namun, Allah tidak membiarkan dosa Tisa tersembunyi selamanya. Waktu berlalu, dan kondisi Tisa semakin memburuk. Kaki yang telah diamputasi mulai membusuk, dan infeksi menyebar ke seluruh tubuhnya. Tisa akhirnya meninggal dalam kondisi yang mengenaskan. Ketika jenazahnya hendak dimandikan, bau busuk yang sangat menyengat keluar dari tubuhnya. Bau itu begitu kuat hingga membuat orang-orang yang hadir merasa mual dan tidak nyaman. Ini adalah tanda bahwa Allah telah menunjukkan kebusukan Tisa yang selama ini tersembunyi. Setelah kematiannya, Doni yang sedang merapikan barang-barang peninggalan Tisa menemukan ponsel istrinya. Dengan perasaan hancur, Doni menemukan banyak video asusila Tisa bersama pria-pria lain. Doni tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Wanita yang selama ini ia cintai, rawat, dan pertahankan ternyata menjalani kehidupan penuh dosa di belakangnya. Dengan hati yang hancur, Doni sadar bahwa Allah telah menunjukkan kebenaran. Kebusukan hidup Tisa yang selama ini tersembunyi akhirnya terungkap saat kematiannya. Tisa tidak hanya mengkhianati suaminya, tetapi juga mengkhianati kepercayaan dan cinta yang ia terima. Kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, bahwa perselingkuhan dan pengkhianatan tidak akan membawa kebahagiaan, melainkan hanya azab dan penderitaan. Allah Maha mengetahui segala sesuatu, dan tiada dosa yang luput dari pengawasannya. Bagi mereka yang menyimpang dari jalannya, azab tidak hanya menimpa di akhirat, tetapi juga di dunia. Semoga kita semua dijauhkan dari perilaku seperti Tisa dan senantiasa menjaga diri dalam ketaatan kepada Allah.